Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi Yesus dan yang sekasih, berjumpa kembali dengan saya Pendeta Aris Lubis. Sebelum besok kami berangkat ke Ciamis untuk mengikuti sidang Muhammad KC, saya tergelitik, terdorong hati saya untuk mengomentari peristiwa kejadian Ustadz atau guru pesantren di Tasikmalaya yang memperkosa murid santrinya, ya belasan orang lah. Saya sangat menyayangkan dan sangat menyesali hal-hal itu bisa terjadi. Kok Pak Lubis menyesali? Walaupun bukan saya yang berbuat, saya tetap menyesali kenapa itu bisa terjadi gitu. Seandainya lah saya ketemu dengan santri tadi atau ketemu dengan guru santri tersebut, guru pesantren tersebut sebelum peristiwa itu terjadi, kan kita bisa layani, kan kita bisa doakan. Ya, harapan kita kan itu tidak terjadi, kan gitu. Bisa aja, nggak ada yang mustahil bagi Tuhan, kan. Nah, kalau mereka dilayani, mereka tahu kebenaran, ya mereka dilepaskan, dibebaskan dari roh-roh najis, cabul, zina, kotor itu, gitu loh. Nah, itu yang saya sayangkan, itu yang saya sesali. Ya tapi bagaimana, semua sudah terjadi. Kita mau bilang apa ya? Saya akan bacakan ya beritanya dari CNN. Tapi jangan lupa ya saudara, subscribe, like, tombol lonceng penyet, klik komen, dan jangan lupa doakan keberangkatan kami besok ke Ciamis supaya selamat sampai tujuan dan persidangan MKC berjalan dengan baik. Karena saya mendengar ada isu-isu tertentu yang nggak perlu saya sebutkan di tempat ini, di sini. Karena ini masih isu-isu, tapi nggak membuat kami takut, nggak membuat kami down. Kami tetap ya berdoa, dan jika Tuhan berkehendak besok kami jalan. Doakan kami supaya semua apapun yang kami perlukan dalam perjalanan Tuhan siapkan ya. Saya bacakan ini ya. Ustadz cabuli santri di Tasikmalaya, guru agama perkosa siswi Cilacap. Ini ya. Jakarta, CNN Indonesia. Polisi tengah mendalami kasus percabulan yang diduga melibatkan guru di Kabupaten Tasikmalaya dan Cilacap. Korban merupakan sejumlah santriwati dan siswi sekolah dasar. Jadi ternyata ada santriwatinya, maksudnya anak pesantren, ada juga yang siswi sekolah dasar. Wah, masih sekolah dasar saudara. Masih sekolah dasar. Kalau kelas 6 umurnya kurang lebih berapa itu? 10 apa? 12. Ya kalau kelas 6. Kalau di kelas 3 SD, kelas 2 SD ya kita nggak tahu, orang nggak dicatat di sini, nggak ditulis ya kelas berapa ya. Wah, ini ajaran siapa yang seperti ini ya? Bisa merasuki roh jahat itu ke si guru santri tadi ya, atau guru pesantren tadi. Ketua Komisi Perlindungan Anak Indonesia Daerah KPAID Tasikmalaya, mungkin Tasikmalaya, atau Rinanto mengaku telah melaporkan kasus kekerasan seksual ini ke pihak kepolisian. Terlapor merupakan guru sekaligus pengasuh di salah satu pondok pesantren. Jadi dia udah guru juga mengasuh di pondok pesantren. Jadi terduga pelaku adalah oknum guru ngaji. Guru ngaji lagi. Iya kan? Harusnya dia ngajari orang untuk hidup kudus, hidup suci. Sekaligus pengasuh ponpes, pondok pesantren. Pengasuh pondok pesantren harusnya kan mengajari anak-anak pesantren itu hidup yang benar, kudus dan suci, kan? Hanya seorang pelakunya. Ini sudah berlangsung bertahun-tahun lagi saudara, ucap Ato Rinanto. Jadi udah bertahun-tahun itu terjadi, baru kali ini
ya peristiwa seperti ini yang saya dengar bertahun-tahun, terungkapnya baru beberapa waktu yang lalu. Ketika KPAID Kabupaten Tasikmalaya dikutip dari detik.com Kamis 9/12/2021 tentunya, atau mengungkapkan para korban merupakan siswi madrasah Tasanawiyah. Jadi ada yang madrasah itu kalau di kita sekolah umum tingkat SD ya. Kalau di sini terus kalau sanawiyah itu tingkat SMP ya. Tapi kalau madrasah aliyah, ini ada lagi madrasah aliyah dan madrasah aliyah. Usia korban 15 sampai 17 tahun. 15-17 tahun ya. Jadi ternyata sudah 15 sampai 17. Ada yang di MTS Alia dan SMP dicabuli rata-rata lebih dari sekali, ucap dia. LPSK titik 2 anak korban pencabulan ponpes diakui yatim oleh pelaku demi uang. Jadi setelah dicabuli rupanya hamil begitu ya. Terus karena nggak ketahuan, luar biasa ini setan ini buat kelicikannya ya. Dijadikanlah status anak-anak yang lahir karena dari pemerkosaan tersebut dijadikan statusnya sebagai yatim piatu, gitu kira-kira ya. Modusnya, kata Ato, sang pengasuh pondok pesantren berpura-pura memberi perhatian kepada santriwati yang sakit. Hati-hati ini ya. Hati-hati ya kalau ada ya guru pesantren atau guru apa saja lah ya, siapa saja ya yang memberikan perhatian berlebihan, hati-hati juga. Tapi jangan terlalu kita overestimate ya. Ya, jangan terlalu kita respon yang berlebihan. Jadi aksi pencabulan dilakukan saat subuh di Kobong, ruang asrama. Di ruang asrama saudara. Santri saat mereka korban sakit diberi perhatian, diberi air doa. Dan akhirnya dilakukan pencabulan, kata dia. Hanya seorang pelakunya, ini sudah berlangsung bertahun-tahun lanjutnya. Kepala Unit Perlindungan Pelayanan Perempuan dan Anak Satuan Reserse Kriminal Polres Tasikmalaya. Doakan saudara karena besok kami itu ke Ciamis itu melewati Tasikmalaya. Tapi saya tidak tahu posisi ponpes ini di mana ya. Tasikmalaya Aibda Zosner Ali mengaku sudah menerima laporan tindak pidana pencabulan itu dari KPAID. Terus ini pimpinan Ponpes Bandung. Ini yang lain lagi kayaknya nih. Cabuli santri 9 bayi lahir 2. Ya mungkin lain lagi nih ya. Banyak kali nih ya. Guru-guru santri kerjanya begini nih banyak di sini. Kayaknya itu lain lagi ya. Jadi itu tidak saya bacakan. Mungkin itu yang lain. Itu yang saya dengar. Jadi apa yang salah di sini gitu loh. Ini bisa saja terjadi bukan hanya kepada guru pesantren, mungkin terjadi juga kepada yang lain-lain ya. Ya, nggak saya sebut satu persatu lah. Tapi kebetulan ini kan yang lagi viral ini guru pesantren ini. Jadi yang saya herankan saudara, kenapa bisa guru pesantren ini mencabuli muridnya? Karena biasanya yang kita dengar dari banyak orang, seorang pria itu hasrat nafsu birahinya itu muncul bergelora di dalam kalau melihat orang itu, cewek itu berpakaian seksi. Begitu. Tapi ini enggak. Saya kan dulu di Islam, jadi saya tahu betul. Jangankan anak santri, jangankan pesantren, kita di madrasah sanawiyah aliyah aja itu di sekolah yang umum namun tanda kutip dia agama ya, itu
pakaiannya harus sampai sini ya. Roknya itu. Jadi tertutup. Bahkan sekarang ada yang sampai tertutup semua, tinggal mata yang kelihatan. Nah, terus kenapa bisa? Padahal menurut kata banyak orang, seorang pria nafsunya hasrat ingin melakukan seks itu ketika melihat wanita itu berpakaian seksi. Atau kelihatan bagian-bagian tubuhnya yang memang dilarang untuk dilihatkan. Tapi dilihatkan dikit-dikit. Kenapa? Ini kan tertutup semua. Dan saya teringat waktu saya di Bali, itu mereka maaf ya, cuma pakai cancut begitu aja ini segala macam, tapi tidak pernah kejadian seperti ini. Kenapa? Yang sudah ditutup rapi-rapi kok bisa? Ternyata saudara, zina itu terjadi bukan ketika orang itu melihat wanita berpakaian seksi. Bukan. Zina itu terjadi itu di pikiran manusia. Jadi sebelum dia melihat wanita itu, dia sudah punya pikiran nafsu cabul, najis, kotor, zina. Makanya Yesus bilang apa? Ya, dari dalam hatimu lah yang muncul hal-hal jahat, najis, cabul, zina, kotor. Dari dalam hatimu muncul itu semua. Nah, karena itu saya sampaikan buat semua saudara, jaga hati kita. Karena Amsal 4 ayat 23, jagalah hatimu karena dari hati terpancar kehidupan. Alkitab juga bilang, ya, di dalam Filipi 4 ayat 8, ya, saya bacakan satu ayat ya, Filipi 4 ayat 8. Di sini Alkitab bilang, Filipi 4 ayat 8 ya. Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Jadi, itu yang dipikirkan. Makanya kalau kita baca lagi di dalam Roma, ya, Roma 12, saudara, saya akan bacakan ya. Roma 12, ya, ayat 1. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihat kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Jadi inilah yang saya khotbahkan kemarin di ibadah Natal di gereja kita. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Satu ayat lagi ya. Ya, biar banyak ayat hari ini ya. Puji Tuhan, supaya bertobat itu yang suka pikiran najis, cabul, zina. Karena bukan masalah pakaian orang tertutup atau terbuka, karena pikirannya aja yang jorok. Oke. Saya akan bacakan ya. Di dalam 1 Petrus 1 ayat 15. Tetapi hendaklah kamu kudus, menjadi kudus di dalam seluruh hidupmu, sama seperti Dia, Tuhan Yesus yang kudus, yang telah memanggil kamu. Sebab ada tertulis, kuduslah kamu, sebab aku kudus. Kalau kita baca di Ibrani ya, 12 ayat 14. Berusahalah hidup damai dengan semua orang dan kejarlah kekudusan, sebab tanpa kekudusan tidak seorang pun yang akan melihat Tuhan. Jadi saudara, itu orang bisa mencabuli, memperkosa itu menurut saya bukan karena wanita itu berpakaian seksi, bukan karena itu. Ya, jadi karena memang si laki-lakinya udah pikiran kotor duluan. Jadi ketika melihat yang pakaian seksi mau nggak pakaian seksi juga ya tetap aja pikirannya ya udah kotor dan najis, cabul, zina, ya itu dia. Karena itu saya berdoa buat semua, khususnya yang sudah subscribe, supaya kita tidak menjadi batu sandungan. Tuhan Yesus, aku berdoa
buat semua pemirsa YouTube khususnya yang subscribe, biar mereka hidup kudus, hidup benar, sehingga tidak menjadi batu sandungan bagi orang-orang, bagi masyarakat Indonesia. Urapi semua mereka supaya hidup kudus dan berkemenangan. Yang sakit sembuhkan, yang susah hibur, yang berseteru diperdamaikan, kekurangan diberkati, yang menghadapi jalan buntu terbuka jalan. Tuhan Yesus, terlebih terus aku berdoa, yang mungkin belum bekerja Tuhan berikan pekerjaan, yang mungkin belum dapat jodoh, sudah usia lanjut, Tuhan berikan jodoh yang dari Tuhan yang terbaik. Terima kasih Bapa, dalam Yesus saya berdoa. Amin.